Oke, terima kasih kepada moderator Kak Siti Holija selaku tim sus, dan kepada Kak Dadang yang koordinir peraturan pendamping daripada tempat serta kakak pelatih lainnya. Terima kasih kembali, saya diberikan waktu untuk berdiri depan ini. Dan kepada kakak-kakak tim atau panitia pelaksana Diknas, kami ucapkan terima kasih sehingga saya diberikan kesempatan berdiri di depan kakak-kakak calon daripada pembina. Terima kasih kakak-kakak, selamat jumpa. Salam dari saya kakak-kakak sekalian dalam pertemuan orientasi pembina pramuka berbasis di TK PAUD setempat Lagak Blilir. Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Sebelumnya kakak-kakak sekalian, sebelum saya menyampaikan materi di depan saya mohon maaf kalau mungkin ada yang lebih dari tua daripada saya atau yang lebih muda. Bukan saya bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan sesuatu, tapi marilah kita berbagi materi, sharing apa yang saya pernah alami atau sudah pernah saya pelajari atau saya pernah dapat di dalam kepramukaan ini. Yuk kita bersama-sama berbagi. Di mana saya diberi kesempatan untuk memberikan dalam kesempatan pertemuan ini untuk menyampaikan studi kasus sismintir dan administrasi gugus depan serta seragam gerakan pramuka. Kakak-kakak sekalian, saya sedikit garis bawahi studi kasus, di mana setahu saya kita ini adalah di TK PAUD. Karena saya mengingatkan umur baik anggaran dasar maupun undang-undang dan sebagainya, ya untuk studi kasus di TKS itu kakak-kakak sekalian kasusnya belum ada, ya kan enggak? Tapi enggak apalah, karena kita calon dan boleh dikatakan sebagaimana Wakabina Wasak adalah kita yang pertama sekali di Oki atau kabupaten lain mengadakan orientasi untuk di PAUD ini. Nah, jadi ini sebagai bayangan atau sebagai gambaran apabila kita nanti terjun ke gugus depan, walaupun kita belum ada kakak sebagai gugus depan atau sebelum sebagai pembina. Saya yakin antara kakak ini belum punya gudet semuanya, bahkan belum punya gudet. Memang di PAUD belum ada, karena kita tahu di anggaran dasar dan undang-undang, di anggaran dasar maupun undang-undang itu usia 7 sampai 12 tahun itu siaga. Artinya kalau di TK maupun di PAUD itu di bawah daripada 6 tahunan. Oke, sismintir katanya itu adalah sistem administrasi kuartir. Ini tidak akan saya berikan juga, karena sistem sismintir kuartir ini adalah untuk kuartir. Jadi yang akan saya sampaikan mungkin untuk studi kasus saya ganti dengan organisasi gugus depan dan administrasi kuartir. Sudah tetap saya sampaikan misalkan pramuka. Mungkin sismintir akan ditambah madi bila ada waktu untuk memungkinkan untuk saya berikan. Jadi materi saya hanya yang akan saya sampaikan. Kakak yang mau ngantuk silakan ngantuk, yang mau tidur silakan tidur, tetapi bila saya berbicara mau didengarkan walaupun tidak dilihat. Saya akan menyampaikan satu organisasi. Mohon maaf tidak akan saya bahas semuanya, mungkin bisa dilewat-lewatkan saja berhubung yang akan saya sampaikan ini menyangkut beberapa materi, kemungkinan bisa 3 jaman kakak-kakak sekalian, bahkan mungkin lebih kalau kita tambah dari lagu dan sebagainya. Untuk itu mohon maaf, sudah kebiasaan dari saya kemungkinan agak cepat atau mungkin kecepatan dan sebagai cara memberikan, itulah ciri khas saya. Dikarenakan maklum saya tidak bisa memberikan secara alun ataupun lambat atau pelan sebagainya, dikarenakan materi ini kalau dibahas secara langsung 3 jaman, maka waktu saya yang diberikan hanya 1,5 jam. Itu mungkin saja tinggalkan atau dipercepat. Jadi saya segera buat. Organisasi gugus depan, yaitu gugus katanya saya ambil dari PP tentang gugus depan, yaitu nomor 231 tahun 2012. Kami lagi tahun 2007, ya. Nah, 2007. Sedangkan untuk administrasi gudet itu kita ambil dari nomor
maksud kami yaitu tentang sistem start. Kita ambil tentang sistem start, itu sistem administrasi PP tentang sistem start, yaitu sistem administrasi satuan, yaitu nomor 41 tahun 1995 Kak. Nah ini yang kita sampaikan. Dan terakhir yaitu tentang seragam pramuka, termasuk terbaru juga ya. Kalau melihat kemarin pada pembukaan mungkin ada yang keliru, ada yang sengaja saya ngajak foto dan bersama, mungkin itu bukan maksudnya kita bawa selfie lagi, tapi saya akan melihatkan kejanggalan atau kekeliruan atau salah kiprah yang kakak pakai, sehingga dengan seragam pramuka yang sudah saya sampaikan nanti insya Allah kakak bisa paham dan yang salah mana yang benar silakan profesi sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh kakak saya ini, yaitu dengan PP 174 tahun 2012 yang kita pakai. Begitu juga masalah labi. Nah, kenapa saya tidak akan menyampaikan kasus tadi? Ya sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk di PAUD atau di bawah praksasa itu belum ada kasus. Karena apa? Kita belum pernah mencoba, belum pernah mengadakan. Jadi kalau kita percobaan banyak kekurangan-kekurangan. Atau mungkin kita hanya tepuk, ambil dan bilang kupu-kupu. Ya kan Kak? Karena kita sudah mengadakan kalau di Siaga sudah ada namanya SKK, SKU yang diajarkan dan sebagainya. Namun untuk memahami mungkin saja nanti kakak-kakak bisa terjun langsung ke lapangan atau nanti bisa membantu di SD, masuk kami di Siaga atau di SMP sebagai penggalang dan sebagainya. Inilah sebagai ilmu pengetahuan kakak-kakak sebagian kasusnya. Mudah-mudahan permasalahan yang kakak hadapi yang belum kita temui, insya Allah dapat melaksanakan dalam kegiatan pramukaan. Nah, kakak-kakakku sekalian, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kakak-kakak paham dari gambaran-gambaran tentang pertemuan kegiatan. Di sini akan menjelaskan yaitu bentuk, peran dan fungsi daripada gerakan pramuka. Saya tidak akan menyampaikan fungsinya dan juga perannya karena sudah disampaikan oleh kakak pelatih. Namun saya garis bawahi kakak-kakak sekalian. GP itu rokok saya, rokok GP gudang garam saudara, bukan Kak. Tetapi di sini GP adalah sayang saya, itu gerakan pramuka. Nah, sudah itu pramukaan dan pramuka. Di sini Kak, gerakan pramuka adalah wadah organisasi kita yang disebut. Jadi ada 3 gerakan pramuka, kepramukaan itu sangat berbeda bentuk dan berbeda urusan. Sering kita sebutkan pramukaan itu pramuka, gerakan pramuka itu pramuka. Pramuka itu apa? Makanya orang dengar kan kakak-kakakku, gerakan pramuka itu adalah suatu wadah kepramukaan, itu suatu kegiatannya, baik itu kegiatan jambore nanti itu adalah isi daripada kegiatan yang seperti materi-materi yang diberikan oleh kakak pelatih tadi. Seperti tadi ada penyajian, ada lagu, ada kegiatan pesari, ada juga yang namanya tali temali dan sebagainya. Itu adalah kepramukaan, kegiatan namanya Kak. Isi daripada kegiatan, rangkaian kegiatan itu disebut kepramukaan. Nah, apalagi yang disebut pramuka? Pramuka adalah anggota daripada gerakan pramuka. Pramuka itu adalah serta didik kita yang usia dari 7 tahun sampai 25 tahun. Nah, untuk yang sampai 21, karena 21 sampai 26 itu termasuk juga yang namanya anggota dewasa muda, itu Pandega. Jadi kita ambil juga. Jadi sebutannya masih tetap anggota pramuka, disebut pramuka. Usia 7 tahun sampai 25. Itu ya. Kan karena 26 itu sudah masuk pembina. Ini untuk lebih jelasnya. Jadi hanya sampai berbeda. Nah, di sini kami garis bawahi. Makanya ada pramuka, pramuki seringkali kita sebut pramuka, pramuki. Jadi tidak ada yang namanya pembina-pembini. Tidak ada yang namanya pradana-pradani. Yang ada hanya pradana. Ini sering kita lihat. Jadi tolong kami garis bawahi. Gerakan pramuka adalah suatu wadah organisasinya tempat kita berkumpul seluruh penampung-penampung daripada pangkalan-pangkalan dan sebagainya. Kepramukaan adalah suatu kegiatannya, sedangkan pramuka adalah anggotanya atau orangnya. Sehingga semoga gambaran ini kita dapat menjelaskan dalam hal dan lebih baik lagi. Silakan lihat sendiri. Kakakku selanjutnya mau dipoto silakan. Ya, di sini
ada lagu bawaan dari Kak Rahman Mister. Ini hobi lagu saya. Ya, bukan polisi, bukan gerah. Judulnya Kolom Susu Pramuka, bukan susu. Mirip dengan lagu Kukus, yaitu bukan. Ya, maksud saya yaitu kolom susu. Tapi ini tambahi pramuka. Dan judulnya bukan lautan. Nah, itu saja kompetisi. Silakan. Lagunya. Dan ini saya tidak akan menyanyikannya tapi nanti akan dibawakan ke Kak Amali. Saya ganti saja dengan lagu, yaitu dengan lagu lama, kenang-kenangan dari Kak Nal, yaitu berjudul lagu Botol. Dan ya saja lagu saya yaitu nanti kita praktekkan Kak ya. Nah, kita tinggal dulu ke jeda ya, kita jeda lagunya, kita teruskan dengan selanjutnya. Kita kembali saja ke materi kita Kak. Jadi yang kita bawa adalah organisasi. Nah, organisasi ini kakak-kakak sekalian, bahwa di mana satuan gugus depan yang gugus depan ini boleh dibilang adalah suatu kesatuan organik, adalah satu gugus depan yang paling terdepan, yaitu paling paling awal dalam gerakan pramuka. Jadi hanya satu gugus depan, di bawah gugus depan mesti ada lagi, yaitu satuan karya. Tetapi semua satuan gugus depan adalah pangkalan, karena kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir ranting tidak ada anggota, hanya di gugus depan yang ada punya anggota. Jadi tombak daripada pangkalan kegiatan adalah di gugus depan, yang diwani pun anggota gerakan pramuka ini. Jadi di gugus depan lah yang paling berperan untuk menghimpun anggota gerakan pramuka yang umur 7 tahun sampai 25 tahun itu Kak. Nah, di mana tempat berhimpunnya dan pangkalan kegiatan ini yang menyelenggarakan gerakan pramuka di gugus depan inilah kakak sekalian, singkat saja bahwa gugus depan ini bukan hanya di sekolah. Jadi benar kalau kita akan merayakan juga gugus depan ini di PAUD. Karena sebenarnya gugus depan bukan hanya di sekolah, tetapi bisa juga di desa-desa. Contoh Karang Taruna dan lain-lain sebagainya. Bisa kan. Nah, umpamanya kita jaring Karang Taruna di desa, kita akan mengadakan gugus depan, boleh kita ambil asal ada pembina, ada mewujudnya dan ada terbentuknya anggota dan sebagainya. Tinggal kita melapor kepada kuartir bahwa kita akan mendirikan gugus depan. Di sekolah itu sudah biasa, memang hampir jajaran se-Indonesia ini hampir sudah. Di madrasah juga sudah ada PT. Silakan di PT. Seperti contoh di Tengah atau Sungai Menang itu sudah ada mendirikan PT-PT-nya di PT. Namun sekarang pindah sebagai gugus depan. Seperti contoh kita kalau sebelum di Oki, yaitu dulu sebelum tahun 80-an atau sebelum 80-an, sebelum 80-an atau 89, kita bergugus depan yaitu di pengadilan, salah satu contoh, di pesantrenan dan di lingkungan asrama maupun di lingkungan kantor-kantor lembaga perwakilan. Ini boleh mendirikan gugus depan. Jadi bukan hanya di sekolah sebenarnya untuk gugus depan Kak. Kakak-kakak sekalian, sebenarnya kuartir nasional itu dan keinginan kuartir nasional dan sebagainya maupun menurut dalam PT, sebenarnya kita harus keinginan kita adalah gugus depan itu lengkap. Jadi gugus depan lengkap yang diinginkan. Maksud lengkap di sini kakak-kakakku, gugus depan yang lengkap dia itu adanya siaga, adanya penggalang, adanya pelegak dan penegak. Di mana yang berusia kan siaga itu 7 sampai 10. Nah, penggalang misalnya 11 sampai 15. Penegak 16 sampai 20. Sedangkan 21 sampai 25 itu pandega. Yang disebut itu anggota dewasa muda. Karena sudah penegak, ya sudah kuliah dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan lengkap. Tapi sebaliknya ada yang tidak lengkap. Kita hampir rata-rata di Indonesia tidak lengkap sekalian. Contoh di SD. Ini di SD kebanyakan ada siaga, ada penggalang. Nah, itu kayak sudah jelas ini Kak. Tetapi ada juga hanya siaga, tidak ada penggalang. Bahkan di sini juga hanya ada penggalang. Nah, itu padahal bisa saja itu sudah di SMP contohnya, mungkin bisa saja
bukan hanya penggalang, sudah ada penegak. Ya umpama diibaratkan ada yang tidak naik atau usia waktu sekolahnya maksudnya lebih tua. Karena kalau usianya sudah lebih dari 15 berarti dia sudah penegak. Rupanya 16. Nah, berarti sudah penegak Kak. Tapi dia masih di SMP, itu seharusnya dinaikkan jadi penegak. Begitupun di SMA. Di SMA ini kita termasuk aneh. Kebanyakan langsung terima itu sebagai penegak. Usianya kadang baru 16. Ulangi, di penegak itu usianya baru kurang dari 15. Kadang baru 13. Nah, itu usianya. Karena saya sering berutak-atik dalam pembuatan KTA. Nah, itu Kak ya, kelihatannya seharusnya dia misalkan di SMA itu ada penegak. Ada juga, masih ada yang penggalang. Kenapa? Untuk usia yang belum cukup. Nah, masih penggalang sudah di SMA. Bisa kita penggalangkan dulu, baru tamu calon penegak. Nah, begitu. Termasuk juga umpamanya di SMA diusahakan juga mungkin ada pendega, bisa saja ada pendega atau penegak ada pendega. Kenapa? Mungkin usianya sudah tua, umpamanya sudah masuk 22 atau 21, tapi dia baru kelas 2 SMA. 21 umurnya, atau kelas 3 SMA, umurnya sudah 21. Boleh dinaikkan lagi pandega. Itu saja. Ya, begitupun di perguruan tinggi. Kebanyakan perguruan tinggi juga mungkin ada penegak saja. Bisa saja Kak. Nah, tuh. Jadi maksud kami kalau bisa yang di SMA adanya penegak, ada pandega. Begitupun yang jangan hanya penegak. Begitupun di pandega usahakan adanya juga masih ada penggalang. Tapi itu kalau nah, jadi enaknya kalau satu gugus itu lengkap. Ada penggalang, ada penegak, pandega. Tapi itu tidak mungkin Kak ya. Tidak mungkin yang namanya di perguruan tinggi atau SMA ada siaga. Tetapi biasa saja kalau kita membentuk gugus depan lengkap bisa Kak. Yang umpamanya anggotanya diambil dari anak para guru atau anak para masyarakat dan lainnya, bisa digabungkan ke dalam program atau yang dipilih. Nah, itu teruskan kayak anggota gugus depan secara organisasi itu dipimpin. Nah, kakak-kakak itu dia dibagi 4. Dalam satu gugus depan ada 4 orang. Kalau yang disebut tadi itu diusahakan kalau lengkap. Ya, kalau di siaga disebut perindukan. Itu untuk satuan besar. Pasukan penggalang dan ambalan penegak rencana penegak. Di mana katanya gugus depan dipimpin oleh ketua gugus depan, betul kan? Dipimpin oleh gugus depan yang selama ini disebut pembina gudeg. Sekarang ketua gugus depan dibantu oleh para pembina satuan. Para pembina satuan yaitu pembina siaga, penggalang, penegak dan sebagainya. Nah, nanti di pembina ini juga ada juga pembantu-pembantu atau juga ada anggotanya, dan para pembantu ini dibagi. Nah, dalam untuk membentuk ketua ini atau menjadi pembina itu dijalankan secara musyawarah, dipilih oleh musyawarah yaitu disebut mugus, musyawarah gugus depan. Masa baktinya tetap berlaku, di mana anggaran dasar itu sudah berubah 2013 itu 5 tahun untuk tingkatan dari ranting sampai ke nasional. Namun untuk gugus depan tetap 3 tahun. Nah, kalau di undang-undang mungkin untuk kuartir ranting itu baru masih 3 tahun ya. Tapi kita menyesuaikan dengan petunjuk yang barunya. Kakak sekalian, gugus depan itu dihimpun dalam suatu kuartir ranting yang dikendalikan oleh kuartir cabang. Berarti beberapa kuartir ranting yang tadinya beberapa gugus depan dihimpun oleh kuartir ranting, maka sekarang kuartir ranting dihimpun oleh gugus cabang yang diberi bimbingan oleh majelis pembimbing gugus depan, itu untuk di gugus depan. Nah, kalau yang di cabang ya dibimbing oleh cabang atau kuartir ranting itu juga. Gugus depan mempunyai dewan kehormatan sebagai lembaga yang mengambil tindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan gugus depan. Disinilah sanksi dan penghargaan yang diberikan oleh dewan kehormatan ini. Nah, kakak-kakak tuh, dewan kehormatan ini mempunyai fungsi. Contoh umpamanya ada hal-hal yang melanggar kenegatifan anggaran dasar maupun melanggar etik
terdekat dia ada saudara masyarakat, ini boleh sanksinya dikeluarkan dari gerakan pramuka. Termasuk juga berwenang untuk memberikan penghargaan, contoh bintang harian, bintang tahunan, penghargaan dan lain sebagainya. Termasuk mengusulkan yaitu penghargaan baik orang dewasa dan sebagainya ke kuadrat ranting maupun ke cabang. Nah, masing-masing satuan juga memiliki dewan kehormatan. Mereka berhak menilai dan sebagainya sebagai anggota. Ya, kemudian kita teruskan. Ini Kak Gusdepan yang dikoordinasikan oleh kuadrat ranting. Jadi seluruh Gusdepan tadi dikoordinasikan oleh ranting yang diberi nomor registrasi oleh kuadrat. Jadi yang memberikan nomor haknya adalah kuadrat pengundingan. Nomor ini bisa dicabut dan bisa dikeluarkan oleh kuadrat cabang, yang dimana dibina secara terpisah oleh anggota putra maupun anggota putri. Nah, pemberian nomor juga terpisah, di mana di sini adalah organ ilir. Kalau konsep Lembang, kalau konsep lahat ya lahat. Kalau kita organ ilir ya tetap organ ilir dengan kode yang kita berikan. Di sini ada penulisan contoh kode kita yang diletakkan di bagian kanan, yaitu 01, yaitu tanda Kuaran, kode Kuaran 01 itu Kayagung, dan ini ada tanda pemisah min, bukannya titik tapi 04 1 yaitu untuk putri. Jadi yang ganjil adalah untuk putra, yang genap ini adalah untuk putri. Nah, ini 01 wilayah Kayagung, 02 itu adalah Pampang, kami ulangi, isi Padang, 2 itu Pampangan, 3 itu Kelungsapan, 5 itu Pedamaran, 6 yaitu Tanjung Lobo, 7 Lempuing, 8 Sugi, Indo, 9 Air Sugan, 10 Jawi. Sebelah itu Sungai Menang, 12 Tengau, 13 Pakala Lampam, 14 itu Sugi Makmur, 15 itu Pedamaran Timur, dan 17 Lontong Jaya, 18 Mesir Raya. Itu kode dari kecamatan yang diberikan berdasarkan urut, bukan berurut hariannya. Siapkan data bulan sebelum pemekaran itu sudah ada 6. Setelah pemekaran kita ada 12 kita dibagi lagi, karena ada pemekaran jadi 13, menjadi 6 kayak jadi 6 karena nambah lagi pemecahan data pemekaran daripada Lempuing dan Sugi termasuk Pakalampang juga 8, maka menjadi 18 keluaran. Maka mana yang dulu mendaftar itulah kita beri nomor dulu saja untuk penjelasannya Kak. Dan untuk memberikan semangat dan pasti kepada anggota, bukan hanya di penegak yang ada nama Gus Depan, seperti katanya ada ambalan Patimura, ada ambalan juga di Gus Depan boleh diberi nama. Kebiasaan kalau kita dengar yaitu Gus Depannya dikasih nama Gus Depan anggota SMP Negeri 2, ini salah satu contoh, mungkin nama lainnya. Sebenarnya bisa diberi nama lain Kak. Karena itu. Jadi gugus depan organ ilir itu adalah punya kita. Kita lanjut Kak ya. Ya, ini adalah sistem. Silakan baca sendiri. Jadi ini adalah kelompok kecilnya. Kelompok kecil. Ya, kelompok kecil disebut barung untuk siaga, regu, penggalang, sedangkan sangga itu untuk penegak dan reka. Nah, ini masing-masing kelompok kecil ini akan yang dipimpin oleh ketua kelompok yang disebut ketua, ya, ketua regu kalau di penggalang, yaitu dan wakil ketua kelompok ya kecilnya yang dipilih oleh untuk dari anggota sendiri. Jadi yang membentuk kelompok kecil itu usahakan dari mereka sendiri bermusyawarah, bukan kita yang menentukan, kecuali siaga bisa kita bantu. Jadi dari untuk Anda, untuk dari kita sendiri. Kita teruskan kakak itu di dalam satu kelompok itu ada 4 kelompok, di mana disebut katanya barung, reka, sangga. Nah ini barung itu untuk siaga, sedangkan regu tadi untuk penggalang, dan sangga itu untuk ambalan atau penegak, dan reka itu untuk padeja. Nah di mana perindukan pasukan ambalan, jadi siaga, penggalang dan penegak, dan setiap kelompok berdasar dipimpin oleh, kalau pimpinan untuk yang utama disebut yaitu sulung, sedangkan pimpinan utama untuk di penggalang itu pratama, dan itu ya disebut juga kalau di penegak itu pradana, sedangkan untuk racana disebut
ketua Racana. Nah, di sini kakakku sering kita dengarkan di sini Pradana. Tolong Kak, di Pradana ini tidak ada yang namanya Pradana Pradani, tapi hanya Pradana Putra dan Pradana Putri. Jangan sampai nanti simbolnya Pratama Pratini. Ada lagi nanti sulung-sulungi dan sebagainya. Yang sampai terkena adanya pembina dan sebagainya. Karena katanya kenapa ada putra putri? Ini sudah jelas Kak. Jadi ada istilah-istilah di permukaan ini, banyak istilah namun ada artinya semua. Nah, di mana regu-regu atau satuan kelompok ini dipilih dalam suatu dewan satuan yang dari dan oleh dan serta untuk anggota dewan satuan itu sendiri. Para ketua akan membentuk satu kelompok yang banyak ditemukannya para pimpinan regu, pimpinan sulung, pimpinan ambalan atau sanggah dan stablik akan membentuk satu kelompok bermusyawarah menunjuk ketua utama. Kalau yang di Racana atau ketua Racana, sedangkan di ambalan atau SMA itu adalah Pradana, sedangkan di SMP atau Penggalang itu disebut Pratama, di SD dan sebagainya yang ke siaga disebut sulung. Itu adalah pimpinan utama. Kakak-kakakku, bukan hanya kita punya ada dewan DPR dan sebagainya, namun Pramuka juga punya dewan. Itu yang dibentuk satu. Jadi di Gus depan juga ada dewan satuan. Nah, jadi dewan ini sebenarnya mulai dari nasional sampai daerah ada, tapi disebut dewan kerja. Ingat tolong diingat, kita bataskan teranting mulai dari nasional, DKN, DKD, DKC, DKR, cukup batas itu. Jadi tidak ada yang namanya dewan kerja ambalan. Jadi tidak ada DKA. Cukup bataskan untuk dewan Gus depan dan disebut dewan ambalan. Nah, di sini adalah lembaga perwakilan satuan dengan anggotanya para pimpinan dan wakil pimpinan. Inilah yang disebut nantinya Perdana dan selanjutnya adalah satu dewan. Jadi dewan ambalan, dewan penggalang, dewan siaga dan sebagainya disebut nantinya. Fungsi dan tugasnya adalah membahas rencana dan evaluasi kegiatan, maksudnya membahas kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pembinanya atau oleh mereka sendiri, atau mengajukan kepada, ya contoh, tak melekat, kami cuma nyatat di dalam ruangan, kapan datang masuk dalam ruangan nyatat dan sebagainya, pengen Kak sekali-kali hacking, itu salah satu contoh Kakak ya. Oke Kakak, selanjutnya ini masalah majelis bimbing. Ini mungkin materi yang sudah disampaikan oleh Kakak lalu kakak pelatih lainnya, namun kita selipkan sedikit sini Kak majelis bimbing, yaitu kalau kita buatkan di sini banyak majelis bimbing dan sebagainya. Kita ambil saja yang tugas depan, bahwa MABI ini adalah suatu badan dalam gerakan pramuka dari nasional sampai ke satuan karya itu ada MABI, majelis bimbing, di mana MABI ini yang terdiri dari unsur pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, orang tua, peserta didik, kepala sekolah atau guru, pengusaha, para pandu purna dan bakti, agama, yang senior organisasi agama, masyarakat, anggota masyarakat yang berminat menjadi MABI dipersilakan, dan tidak menjadi pengusaha, tidak harus itu para pejabat, tidak harus kepala sekolah. Kalian ini sudah jelas, dan ini fungsi dan tugas antaranya ya usahakan para MABI itu fungsi yang diutamakan adalah memberikan bimbingan, memberikan bantuan, macam-macam bantuan dari moral, sosial dan sebagainya, yang berupa yang paling penting ya dana. Dan itu tempat kita konsultasi dalam satu kegiatan maupun event kegiatan lainnya. Kita teruskan kakak sekalian, kakak-kakakku, sebab semangat kepengurusan MABI. Tadi sudah disinggung oleh kakak pelatih lainnya bahwa kepengurusan MABI di tingkat kuartir sesuai dengan masa baktinya, mulai kuartir nasional sampai kuartir kancing itu 5 tahun. Tetapi untuk pengurusan di depan aku itu ibadah dan di satuan 3 tahun. Untuk pengurusan MABI Gus ini dengan bisakah disesuaikan dengan masa bakti kepengurusan satuannya. Jadi maksud kami kalau satuannya itu diambil 1 tahun sekali ya 1 tahun sekali hasil rapat untuk satuan. Tetapi kalau untuk budetnya itu 3 tahun. Kakak sekalian,
anggota Gus Depan mempunyai hak dalam hal ini. Galau adek cantik di Palembang, kamu galada samo abang, payu kita nikah sekarang, biar ge malam naik ranjang. Adek manis wong Martapura, payu kita kepercayaan, buktikan kalau Kiai cinta sama adekku selama-lamanya. Adek-adekku di Selapan, kakak sekarang sudah mapan, payulah sekarang kita sahkan, biar pacak buat anak lapan. Oi adek wong kayu agung, cinta kakak dah tanggung-tanggung, kita cewekan lah 5 tahun, kapan kita nikah pucuk panggung. Oi adek di Sungai Lilin, adek belagak tampil maskulin, tunggu kelah kakak hari Senin, kelamar adek ke Sungai Lilin. Adek cindo yang di Tanjung, tunggu adek yang kakak sanjung, payu kita buatkan cucung untuk wong tua yang di Tanjung. Adek belaga uang lahat, besok kakak mau berangkat, datangi adek yang di lahat sambil bawa seperangkat alat sholat. Woi adekku yang di Perabu, kakak kesana sama ayah ibu, oleh kakak nak ngelamar kamu kaget pas hari Minggu. Woi adek yang di Baturajo, besok kakak nak main kesana, kakak nak nemui calon mertua, semoga kaget direstuinya. La 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 Pipitmu belaga habis, buat kakak dak bisa berkedip. Woi adek yang bermata sipit, ngebuat hati kakak terjepit. Senyum adek yang cuma sedikit, ngebuat kakak nak nyubit. Woi adek yang bermata sendu, buat mata kakak tertuju. Pesona mata adek yang mendayu, ngebuat hati kakak berdesau. La 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 la. Oi adek uang sekayu, adek cantik
kepali